Ya, prakondisi menuju tahun politik 2024 tampaknya sudah mulai terlihat dilakukan oleh parpol. Kemesraan mulai ditunjukkan Gerindra dan juga PD Perjuangan yang santer mengusung Prabowo Puan. Sementara parpol menengah mulai bergerilya untuk keluar dari poros yang ada. Partai besar seperti PDIP terang-terangan menginginkan 2024 cukup 2 calon saja. Benarkah konfigurasi kekuatan politik sudah mulai terbaca? Akankah parpol lain bernyali membentuk poros ketiga? Itu kita akan diskusikan pada malam hari ini, membaca peluang poros ketiga di Pilpres 2024 bersama dengan Bang Arsul Sani, Wakil Ketua Umum dari P3. Selamat malam Bang Arsul, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat afiat. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Arsul. Dan juga ada Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi, selamat malam Bang, apa kabar? Selamat malam Reinhard, Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Bang Arsul. Ya, selamat malam Mas Adi. Baik, kita nanti juga menunggu bergabungnya Bang Ahmad Saroni, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem. Tapi sebelumnya saya akan langsung ke Bang Arsul Sani terlebih dahulu. Bang Arsul, sudah terlihat partai PD Perjuangan dan Gerindra sebagai partai dengan jumlah suara yang cukup besar mulai menunjukkan kemesraan, bahkan wacana menduetkan Prabowo Puan juga semakin menguat. Di tengah sudah mulai terlihatnya mungkin ya adanya satu poros begitu. Apakah kemudian P3 juga sudah mulai melirik partai yang lain atau kemungkinan besar akan ikut mana poros yang paling kuat kira-kira? Ya, pertama kan ini memang akhir tahun 2021 akan masuk tahun 2022 dan sekira tahun 2022 itu mau tidak akan terhindarkan dimulailah apa yang disebut sebagai tahun politik ya. Tentu kalau partai yang paling besar PDIP punya perspektif tersendiri, itu wajar saja dan tentu harus kita hormati. Tetapi kan partai-partai lain juga kemudian sah juga untuk memiliki perspektifnya tersendiri. Nah, memang kalau saya bicara tentang P3, kami itu memang karena belajar dari Pilpres 2014-2019 ya, di mana perbelahan segregasi masyarakat itu demikian tajam, social cost-nya kita itu besar ya, dan social cost itu berakibat juga pada spending budget dari negara yang juga cukup besar untuk memadamkannya. Termasuk ketika kemudian terjadi katakanlah gerakan-gerakan yang berbasis politik identitas itu menguras anggaran pengamanannya Polri loh. Ya. Jadi kalau kemudian kita menurut hemat saya melihat bahwa sisi cost itu akan lebih sedikit kalau katakanlah pilpresnya hanya satu putaran dan itu hanya 2 pasang. Ya, dibandingkan kalau ada lebih dari 2 pasang sehingga membuka kemungkinan 2 putaran, maka kalau kita bicara cost ya boleh dibanding-bandingkan gitu loh antara budget cost biaya anggaran ya dengan kemudian juga social cost kita yang berimbas juga pada anggaran juga yang itu semuanya bisa dianalisis juga ya, karena ada economic analysis of apapun lah, termasuk sosial fenomena dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi katakanlah untuk pengembangan demokrasi, ya, maka ya P3 mendorong memang supaya sebisa mungkin tidak 2 pasang, ya. Nah, ini sebagai juga ya jalan tengah. Saat ini kan kita melihat di ruang publik ya banyak tuntutan misalnya yang menginginkan presidensial threshold 0%. Kemudian juga yang bahkan ada yang menginginkan agar dibuka kemungkinan paslon ya pilpres yang dari independen. Berarti harus melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ya karena tentu sebetulnya ujungnya adalah publik itu ingin juga melihat pilihan-pilihan yang lebih luas untuk pemimpinnya di masa yang akan datang.
Kami berkeyakinan kalau hanya 2 pasang, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah orang-orang partai politik saja yang akan bisa tampil. Kalaupun bukan pimpinan partai politik, pasti kader partai politik. Ya. Nah, kalau dibuka lebih dari itu, kan kalau saya lihat konstelasi sekarang, ada sejumlah partai yang lebih terbuka untuk tidak harus kadernya. Ya, tidak harus dari dalam. Meskipun dikritiki, loh, partai politik itu didirikan untuk tujuan kekuasaan, kok tidak berani menampilkan kadernya. Nah, saya menjawab, kalau harus kadernya berarti orang yang punya kapabilitas dan integritas, tapi dia bukan dari kalangan partai politik, berarti tertutup ya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Hemat saya ya, ketika kemudian juga saya lihat ada partai-partai lah yang termasuk yang saya lihat ya yang membuka kemungkinan pintunya lebar untuk di luar kader internalnya sendiri, ya Nasdem, PAN juga saya lihat sampai sekarang, dan juga tentu kan P3. Nah, karena itulah tentu yang pemahaman dasarnya tentang demokrasi kita ke depan itu lebih dekat, ya bisa jadi kemudian kan juga berkoalisi kan seperti itu. Ya. Oke, baik, Bang Arsul, artinya Anda sepakat kalau kemudian lebih baik ada 3 poros ya di Pilpres 2024. Pertanyaan sekarang, berani tidak partai-partai ini kemudian membentuk 3 poros? Karena seringkali kan kemudian terjebak di 2 poros, kemudian ya ikut mana yang peluang menangnya mungkin lebih besar begitu. Saya tidak melihat ya persoalannya adalah persoalan berani atau tidak. Kalau kita bicara situasi saat ini, maka kan komunikasi antar partai politik itu masih sangat cair, ya. Lah bagaimana nggak cair? Siapa orangnya saja belum masih malu-malu untuk ditampilkan kok, gitu ya. Nah, kecuali barangkali Gerindra ya yang sudah tegas menyatakan akan mengusung Pak Prabowo dan kemudian tentu Golkar lah. Tapi kan PDIP juga belum menetapkan. Partai yang lain juga belum deklarasi, kalaupun sudah menyebut seperti PKB. Jadi kalau kami ya meskipun ada kecil, artinya kami juga menangkap juga aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang di luar partai ya, dan itu menjadi jalan tengah. Artinya saat ini kan sudah kita sepakati, undang-undang pemilu kan tidak kita revisi sehingga parliamentary threshold tetap 20%. Itu kami taati kesepakatan itu ya. Tetapi konsekuensinya hemat saya ya, kemudian kita buka ruang partisipasi yang lebih luas dalam Pilpres itu ya. Nah, kalau soal berani atau tidak berani, saya kira soalnya bukan di situ. Soalnya adalah bagaimana nanti pembicaraan, dan ini kan tentu bicara orang, bicara platform ke depan dan lain sebagainya. Bukan soal berani atau tidak berani, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang saja kan arahnya kan sebetulnya sudah lebih dari 2, ya. Katakanlah, ya, kalau ada katakanlah poros PDI Perjuangan, Gerindra, kemudian nanti ada Golkar dengan siapa, kan ada juga mungkin Nasdem, nanti kita tanya Pak Ahmad Saroni itu yang ingin membangun ya paslonnya itu berdasarkan konvensi, dan saya kira itu tradisi yang baik juga asal dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen lah. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, Anda membaca ini terlihatnya sebetulnya 2024, apakah sudah terbaca berapa konfigurasi yang akan bertanding 2 poros saja, atau kemungkinan memang besar ada peluang poros ketiga setelah kita 10 tahun hanya 2 poros saja ini, Bang Adi? Ya, kalau saya membaca Mas Reinhardt, statementnya dari Mas Hasto itu sebagai bentuk konfidensi bahwa di 2024 hanya mungkin akan ada 2 poros. Argumennya saya kira cukup sederhana. Pak Hasto ini kok melihat partai-partai ini kok nggak punya nyali dan nggak punya keberanian untuk bikin poros yang ketiga. Padahal kalau kita melihat kalkulasi dan jumlah kursi di parlemen,
partai-partai yang ada itu bisa berkongsi di luar poros yang sebenarnya ada. Yang kedua yang saya baca, kok Pak Hasto ini juga sangat yakin bahwa PDIP itu punya jagoan yang bakal diusung dan memenangkan pertarungan. Sementara nama-nama lain di luar PDIP itu ya relatifly sampai sekarang masih oleng. Misalnya nih Prabowo masih maju mundur, apakah terus sama PDIP atau tidak? Ataupun ada nama seperti Anies Baswedan tapi nggak punya perahu partai. Mungkin melalui skenario konvensi Nasdem, tapi Nasdem juga dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan kalau belum ada partai lain yang menyambut ide konvensi, maka konvensi itu tidak akan dilakukan. Karena khawatir nasibnya seperti Dahlan Iskan di Demokrat. Menang konvensi, gagal maju karena kurang dukungan partai politik. Siapa lagi? Ada Ridwan Kamil, elektabilitasnya nggak terlampau signifikan, sekalipun selalu masuk 4 besar, belum ada partai politik yang tertarik juga untuk mengusung. Nah, di tengah narasi-narasi politik soal figur yang belum ada yang sekuat misalnya yang dimiliki oleh PDIP, seperti Ganjar ataupun Puan, belum juga misalnya partai-partai sampai saat ini belum terlihat punya nyali dan keberanian untuk menangkan poros yang ketiga. Soal ide poros ketiga yang disampaikan oleh PKB, saya kira ini sebenarnya angin segar ya kalau mau diseriusi. Artinya kalau PKB gabung dengan PAN, dengan PKS, dengan P3, pasti partai-partai yang saat ini cukup confident akan menang di pemilu 2004, confident akan ada 2 poros, pasti selesai Mas. Ya tapi harus satu hal catatannya, hilangkan ego sektoral, nanti dulu siapa capresnya yang diusung. Yang penting 4 partai ini berkoalisi, sepakat majukan capres-cawapres sendiri, di luar nama-nama yang sudah ada. Di luar capres PDIP dan Gerindra misalnya, di luar poros yang nantinya akan dibuat oleh Golkar dengan siapapun. Kalau itu yang terjadi maka saya kira cukup menarik. Kalau sudah ada 4 partai Islam, tinggal cari siapa yang kemudian relatifly elektabilitasnya juga leading. Kan banyak nama-nama kepala daerah dan menteri yang saat ini suaranya cukup signifikan ya. Beringsut dia sudah mulai naik 3 besar, 4 besar, dan 5 besar. Cuman kan problemnya ide PKB ini kan tentu disambut tidak hangat misalnya oleh basis pemilih PAN dan PKS. Hanya karena soal kunut dan nggak kunut, itu repotnya partai Islam ini, Reinhard. Bahkan basis pemilih mereka sampai sekarang nggak akur ya. Ini pemilih PKS ini agak sedikit kanan gitu. Dia nggak tahlilan, dia nggak ziarah kubur. Faktor psikologis itulah yang sebenarnya dalam banyak hal bisa menjelaskan kenapa partai-partai Islam ini sulit bersatu sampai sekarang. Padahal kalau ini bergabung, bersatu, kekuatannya kuat, saya kira poros PDIP dengan Gerindra, poros Golkar dengan siapapun nanti, pasti akan memperhitungkan poros ini. Tapi dengan satu catatan itu, majukan dulu poros yang dibuat oleh PKB, P3, PKS, dan PAN ini, baru kemudian bicara soal siapa capres yang nantinya dinilai potensial untuk nantang siapa yang diusung oleh Gerindra dan PDIP, ataupun yang diusung oleh Golkar dan partai mana nanti misalnya yang akan bertanding. Kalau itu yang dilakukan 2024, saya kira semarak, tidak seperti 2 pilpres sebelumnya yang orangnya itu-itu saja, yang terus terang kita juga bosan datang ke TPS gitu loh Mas. Seakan-akan negara ini krisis figur, krisis partai politik, dan partai-partai ya tidak terlampau punya nyali untuk bertanding. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Untuk apa ada rekrutmen elit politik gitu kalau dalam setiap pilpres partai-partai ini ya cenderung berpikir bagaimana mendukung salah satu calon yang kemudian memenangkan pertarungan hanya demi konsesi kekuasaan politik misalnya. Kan partai-partai ini kenapa tidak mau membentuk poros ketiga, Reinhard? Saya membaca selain memang tidak punya nyali, tidak punya keberanian, tidak punya figur, mungkin juga tidak punya modal yang cukup besar. Mereka ini juga berpikir kalau kalah nggak dapat apa-apa, sepi di jalan yang sunyi menjadi oposisi. Itu menjadi pertimbangan yang saya kira cukup memang taktis pragmatis dimiliki oleh semua partai. Tapi kan untuk pemilu yang akan datang misalnya, uji coba poros ketiga dimotori oleh partai-partai Islam, P3 misalnya, PKB dan semacam itu, saya kira cukup bagus. Kalau melihat narasi-narasi saat ini, partai-partai yang pro pemerintah terutama, kok cuman genit-genit biasa gitu ya, tanpa melakukan agresivitas yang serius bahwa mereka akan memunculkan poros tandingan di luar poros PDIP Gerindra ataupun di luar poros Golkar misalnya nanti yang akan dibuat. Kita menunggu itu semua sebenarnya. Soalnya ini saja, pasar masih cukup terbuka. Apapun bisa terjadi. Tapi kalau poros Islam ini terbentuk, apalagi
kelompok-kelompok Islam tradisional dan modern ini bersatu, saya kira akan mendapatkan respek yang cukup luar biasa dari publik. Percaya saja sama saya. Oke Bang Arsul, ini problemnya sebetulnya soal keberanian saja parpol untuk membentuk poros ketiga. Tanggapan Anda bagaimana Bang? Berani atau tidak berani itu kan kalau sekarang diukurnya masih terlalu prematur lah ya, karena ini komunikasi masih air ya, belum mengerucut dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi P3 dorongan agar itu tadi, ketika kita bicara tidak hanya 2 poros, itu kan paling tidak sudah ada keberanian juga Mas Adi, gitu ya. Untuk tidak katakanlah dengan yang besar-besar ya, untuk mulai berpikir berbeda. Hanya barangkali kalau kami P3 meskipun partai Islam tidak memaksakan bahwa yang namanya poros ketiga itu harus poros partai-partai Islam saja. Ya. Bahkan P3 prefer juga kalau kemudian ada poros ketiga itu adalah poros kombinasi lah ya, antara 2 paling tidak partai Islam dan 1 partai nasionalis, kalau bisa lebih. Jadi ini juga untuk menunjukkan bahwa politik identitas itu meskipun tidak mungkin dihilangkan sama sekali, tapi coba kita minimalisir ketika kemudian porosnya itu adalah poros gabungan. Itu. Tapi saya yakin yang disampaikan Mas Adi itu kan kritikan sebetulnya ya, agar kita ini menunjukkan keberaniannya. Insya Allah lah ya, dengan berjalannya waktu di 2022 ini tentu suaranya akan lebih jelas tingkat keberaniannya juga. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Bang Arsul, tapi seberapa agresif sebetulnya, katakanlah sekarang P3, karena ada Bang Arsul di sini, untuk berupaya menghadirkan poros-poros yang baru, paling tidak melakukan komunikasi politik, membangun, berupaya, karena kan 2022 ini bisa jadi kemudian pemanasannya kan, artinya sudah mulai melihat di tahun 2024. Agar kemudian, sekali lagi tadi disampaikan oleh Bang Adi Praitno bahwa supaya publik juga 2024 tadi dihadirkan dengan wajah-wajah yang baru, karena kan parpol yang juga punya kemampuan untuk bisa memunculkan kandidat. Nah itu seberapa agresif itu Bang Arsul? Tapi dijawabkan nanti, kita break dulu, kami akan segera kembali. Baik, kembali ke Bang Arsul Sani. Kita masih membahas soal peluang poros ketiga. Di tengah juga kita tahu saat ini presidential threshold juga sedang digugat oleh banyak pihak agar kemudian membuka keran threshold menjadi lebih banyak lagi kandidat yang bisa maju di Pilpres 2024. Pertanyaannya sekarang Bang Arsul, seperti tadi sudah saya tanyakan, ini agresif atau tidak sebetulnya parpol-parpol lain juga membangun upaya komunikasi politik, melirik partai yang lain agar kemudian juga bisa membangun kesamaan di tahun 2024 nanti? Ya, jadi kalau pertanyaannya agresif atau enggak, jawaban saya gini, ibarat main bola, ya, ini masih pemanasan lah dulu, gitu ya. Kalau pemanasan kok agresif, nanti waktu main beneran gitu kan sudah lelah duluan gitu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kami tentu terus membangun komunikasi. Pak Jazilul itu kan menyampaikan gagasan poros ketiga itu kan itu dalam satu acara di press room DPR bersama dengan saya. Tentu kan setelah bicara gitu ya, setelah kita bicara. Karena kan dalam hitungan teman-teman media itu kan bilang, Pak, kan kalau PKB, PAN, P3 saja sudah cukup karena lebih dari 115. Itu bahkan kalau tanpa PKS. Ya karena kan kalau menurut Mas Adi tadi, kalau ada PKS kadang-kadang persoalan ideologi keagamaan yang berbeda itu kan jadi halangan psikologis juga. Nah, tapi ini yang bertiga saja kan sudah cukup karena kan 58, 44, 19 itu saya kira kan cukup. Nah, kan tinggal kemudian tadi menjawab nanti kira-kira di paling tidak sebelum berakhirnya 2022 lah pertanyaannya Mas Adi itu punya keberanian apa tidak gitu loh ya. Kalau saya termasuk yang akan
mendorong dan menumbuhkan keberanian lah di internal P3, Mas Adi. Itu. Oke, baik. Baik, Bang Arsul, tapi melihat kedekatan antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra sekarang yang juga santer kemudian nama Prabowo Puan yang akan dimunculkan, kira-kira P3 mulai tertarik atau kemudian membuka jalur-jalur yang lain yang mungkin dengan PKB tadi itu? Begini, tentu kita harus hormati ya, apalagi kedua partai ini kan partai-partai besar. Tetapi kami punya keyakinan ya bahwa sebaiknya kami harus kembali kepada akar konstituen kami, ya pemangku kepentingan P3 itu sendiri ya, para alim ulama, kemudian juga beberapa kelompok umat Islam. Saya kira itu tidak bisa kita tinggalkan. Bagaimana pendapat mereka? Karena itu yang sekarang ini coba dibangun di P3 bottom up ya. Saya kira 2 bulan yang lalu kami menyelenggarakan Munas Alim Ulama di Semarang. Kita mengundang 4 gubernur kepala daerah yang tadi disebut bagus-bagus oleh Mas Adi itu ya. Kita undang Mas Anies, kemudian Kang Emil, Pak Hovifah dan Mas Ganjar. Sayang Mas Ganjar nggak berhalangan untuk bisa hadir. Nanti kami juga akan mengundang katakanlah yang disebut dan sekarang duduk di kabinet, gitu loh. Jadi ini memang kita mintakan presentasinya tidak di depan para politisi, tetapi di depan para alim ulama lah, karena kan seringkali kalau yang memutuskan itu hanya barisan politisinya seperti saya, itu yang disebut oleh Mas Adi tadi, aspek yang menonjol pragmatismenya. Nah, kita memulai sekaligus ini proses yang bottom up, tetapi kita katakanlah barangkali kalau partai politik tidak bisa meninggalkan juga sama sekali pragmatismenya, tetapi bukan pragmatisme itulah yang mendominasi pengambilan keputusan tanpa mendengarkan sisi-sisi pandang dari para pemangku kepentingan partai. Saya kira itu. Oke. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi, sebetulnya kalau kita melihat figurnya yang muncul ke permukaan disebut-sebut Pilpres 2024 ini sebetulnya banyak ya Bang Adi Praitno, yang itu harusnya yang bisa kemudian dilihat oleh partai politik, atau bagaimana Bang? Ya, kalau melihat tingkat kepercayaan diri PDIP dan Gerindra misalnya bisa berkoalisi di 2024, misalnya simulasi awal itu Prabowo dengan Puan, mestinya poros ketiga itu sudah mulai nyaring tahun depan itu, Reinhardt. Karena dalam berbagai simulasi misalnya Puan dan Prabowo ini relatif tidak terlampau tangguh jika dihadap-hadapkan dengan kandidat yang lain ya. Itu angin surga sebenarnya bagi Bang Arsul dan yang lain, entah itu poros Islam, poros moderat, poros Nusantara atau apapun judulnya. Tapi agak berat misalnya memunculkan poros ketiga itu kalau yang diusung PDIP dan Gerindra misalnya ini Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Ini kan 2 kader partai yang saat ini memang sedang naik daun dan jadi darling. Mungkin poros ketiga itu ya sudahlah wassalam karena agak sulit misalnya melawat 2 figur itu. Tapi kalau sekali lagi bicara tentang Prabowo Puan, informasinya dan Bang Arsul juga pasti tahu data-data statistiknya, relatif pertandingan akan mudah juga gitu cara melawan. Yang kedua, yang saya sebut soal nyali dan keberanian, ini kan sudah masuk tahun yang ketiga kalinya kita dihadapkan pada capres yang itu-itu saja, Reinhardt. Yeah. Kita lihat misalnya banyak tokoh-tokoh yang saat ini nganggur, ya, nggak punya kendaraan partai yang saya kira juga bisa disonding ya. Sebagai bagian upaya jalan panjang menuju 2024, kalau memang kader-kader partai nantinya yang akan bikin poros ketiga itu tidak muncul, ya karena memang apapunnya seperti PKB, ya Caimin itu nggak muncul dalam radar survei, malah kalah sama Erick Thohir yang baru ikutan banser. Itu menurut saya nggak nyambung gitu logikanya. Nggak nyambung dalam arti padahal Caimin itu hampir setiap pilpres dia sudah bikin baliho di mana-mana, tapi kok hilal politiknya soal kandidat capres nggak selalu muncul, tidak terlampau diperhitungkan. Dibanding dengan Erick Thohir baru pakai seragam banser ikut latihan, tapi namanya sudah mulai muncul dalam radar survei 2 atau 3%. Yeah. Ketiga misalnya ada Pak Soeharto, saya kira sebagai menteri banyak diapresiasi oleh publik, tinggal
bagaimana kerja-kerja politiknya terus digenjot ini, Bang Arsul. Apalagi sekarang misalnya P3 ini sedang menggelorakan pasukan pemuda milenialnya itu. Bonus demografi pemilih yang cukup signifikan di 2024. Ini kan masih 3 tahun, pasti semua hal bisa dilakukan. Ataupun mungkin PAN nanti akan muncul calon-calon yang sepertinya juga akan bisa di profiling sampai sekarang. Jika pun toh mentok misalnya dari kader partai, kok rasa-rasanya masih banyak figur-figur lain yang saya sebut tadi. Figur menteri yang potensial, figur kepala daerah yang juga potensial. Tentu ini ingin mengembalikan pemilu itu kepada hitohnya Reinhardt. Bahwa pemilu itu adalah ajang pertarungan, ajang petisi, bukan ajang salaman antara kalah yang menang dan bagi-bagi kekuasaan di akhir. Bukan itu pemilu kita yang sebenarnya kita nantikan di 2024 itu. Nah, salamannya pemilu kita ini antara yang kalah dan menang seakan-akan tanpa dosa dan tanpa salah gitu. Bahwa mereka telah meninggalkan luka yang begitu mendalam terkait dengan Pilpres yang sudah dilakukan. Bang Adi, 2019 itu. Baik, Bang Adi Praetno bicara soal luka. Kalau memang nanti kita punya 3 kandidat misalnya, kita agak meneropong jauh ke tahun 2024. Itu solusi, apakah itu bisa jadi solusi untuk keluar dari polarisasi yang mungkin 10 tahun ini kita rasakan, atau ya akan tetap ada sih sebetulnya yang namanya polarisasi? Itu cuma salah satu syarat aja sebenarnya supaya keluar dari polarisasi dan politik identitas sebenarnya, Reinhardt. Tapi kalau ada variabel-variabel lain, misalnya menguatnya sentimen keagamaan dalam pemilu, berapapun banyak itu jumlah yang dimajukan, 2, 3, atau 4 poros, saya kira akan tetap menjadi pemilu yang cukup brutal seperti yang 2019 yang lalu. Karena masih ada orang di negara ini yang mencoba menjadikan pemilu itu sebagai cara untuk masuk surga, gitu. Memperebutkan bagaimana surga dan neraka itu ada dalam pemilu. Itu yang kemudian bagi saya berapapun calonnya, kalau konsumsi politiknya itu terus dimainkan, tentu suasana batin politik kita akan diuji. Apakah konsolidasi demokrasi kita itu akan selamat, atau justru sebaliknya dia stagnan kembali ke abad pertengahan di mana politik itu tidak bisa dipisahkan dengan urusan-urusan yang sifatnya ukhrawi. Di masjid orang ngomong politik, di tempat-tempat ibadah orang kampanye mendukung salah satu sambil mengkafir-kafirkan yang lain. Tapi di istana ataupun di DPR, di lembaga kedewanan, orang nggak bicara tentang politik, tapi bicara bagaimana surga ada di sana. Itu yang kemudian selang-seling dari politik kita, sehingga proyeksi masa depan, demokrasi, idealisme itu agak sulit untuk kita bayangkan. Makanya sekali lagi, dengan munculnya poros ketiga, siapa tahu ini adalah sebagai sebuah ikhtiar alternatif supaya orang tidak melulu mengunyah identitas politik, mengunyah agama sebagai konsumsi untuk memenangkan pertarungan. Tapi gagasan, tapi program nyata dan keberpihakan kepada rakyat jauh lebih diutamakan ketimbang hal-hal yang sifatnya yang saya sebut tadi, abad kegelapan itu. Bang. Baik, Bang Adi. Jadi pentingnya untuk publik adalah ketika mungkin muncul lebih dari dua poros ya, atau katakanlah 3 poros begitu, paling tidak jadi ada wajah-wajah yang kemudian bisa lebih baru, atau kemudian publik dihadirkan dengan banyak calon begitu ya, yang itu kan yang kemudian bagi sebagian pihak yang menggugat PT threshold itu menjadi penting ya dalam pesta demokrasi, Bang Adi Praetno. Betul, sekaligus ini sekedar menegaskan bahwa fungsi partai politik itu adalah regenerasi dan rekrutmen elit. Supaya yang bertanding itu bukan yang orang itu saja. Cuman kan problemnya dari dulu, Reinhardt, banyak partai politik kita ini kan gagal melakukan reformasi di internal. Jangankan soal pencapresan, banyak ketua umum partai gitu yang orangnya itu saja, sejak saya lahir sampai sekarang juga itu saja. Makanya yang ini yang saya sebut sebagai budaya politik patrimonial, yang entah sampai kapan ini dianggap bagus bagi konsolidasi demokrasi kita. Karena dalam banyak hal partai-partai yang mengklaim itu modern, anak muda, milenial, suaranya juga nggak signifikan, bahkan nggak lolos ke Senayan. Itu repotnya di negara ini. Satu sisi ada tuntutan supaya partai ini melakukan regenerasi, baik pada level elit dan pilpres, tapi pada saat yang bersamaan gitu, ketika ada partai yang mengklaim dirinya modern, moderat, dia inklusif, terbuka dengan dunia luar, tapi nggak lolos ke Senayan, ditinggalkan oleh pemilih. Inilah yang saya sebut bahwa betapa banyak-banyak partai saat ini mempertahankan oligarki kepentingan politiknya itu hanya demi mempertarungkan sekaligus untuk mensukseskan kekuasaan politik mereka itu yang cukup lama. Karena yang dilihat adalah ketokohan, figur, dan kekuatan oligarki yang sebenarnya sudah turun-temurun sejak lama. Tentu ini tantangan. Makanya 2024 ini sebenarnya adalah angin surga
bagaimana Bang Arsul dan yang lainnya membuka jalan baru, membuka soal 2024. Saya kira di negara ini begitu banyak orang yang bisa bertanding diusung kembali. Baik. Jadi kalaupun ada poros ketiga yang akan terbentuk, seharusnya mulai nyaring di tahun 2022. Kira-kira begitu. Saya ke Bang Arsul Sani terakhir. Bang Arsul, poros ketiga di sisi lain dibaca sebagai solusi untuk kita keluar dari polarisasi setelah 10 tahun kita dihadapkan dengan 2 poros saja. Tanggapan Anda terakhir, Bang. Ya, saya kira saya sepakat ya bahwa 2022 ya mau tidak mau itu bentuknya akan lebih jelas lah. Kalau istilahnya Mas Adi itu tadi kan hilalnya sudah akan mulai kelihatan, termasuk hilal poros ketiga itu, ya. Nah, persoalannya kan kemudian adalah itu tadi juga, ya. Pragmatisme tetap akan ada karena kita bicara tentang orang. Tapi kan di luar itu kan ada hal-hal lain juga, ya. Tetapi saya kira kalaupun kemudian katakanlah kita bicara tentang orang dan orangnya itu baru ya dan kemudian masuk sehingga hanya 2 poros, maka paling tidak ini juga sudah merespon concern-nya Mas Adi tadi, ke orangnya itu saja gitu loh. Katakanlah kan tadi disebut misalnya ada Mas Ganjar dengan Mas Andi Uno dan segala macam gitu ya. Jadi kita itu kadang-kadang memang tidak bisa mendapatkan semuanya, tetapi yang jelas ya keinginan untuk adanya perubahan menuju demokratisasi yang lebih baik itu paling tidak kalau kami di P3 itu kami miliki, itu ya. Tuh. Oke, baik. Jadi paling tidak masih ada banyak sekali kemungkinan ya Bang Arsul Sani, dan P3 pun sekarang posisinya artinya masih wait and see ya Bang, masih melihat-lihat mana kemudian poros yang paling memungkinkan. Saya katakan bahwa kalau kita bicara P3, kemudian kita bicara prioritas ya, prioritas itu memang mendorong lebih dari 2 pasang calon. Karena paling tidak itu kita akan tidak mengulang 2014 dan 2019 tentang segregasi yang terjadi di masyarakat kita. Oke, baik, kita lihat kalaupun memang itu serius mau dibentuk oleh para partai politik, maka seharusnya tadi Bang Adi Praetno katakan tahun 2022 sudah harus nyaring adanya poros ketiga ini. Terima kasih, kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Terima kasih Bang Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3, dan juga Bang Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Bang. Selamat malam, Assalamualaikum.